poin utamanya di sini yang perlu kita highlight adalah bagaimana kita bisa bangkit kembali dari situasi yang sulit itu. Oke, karena mengalami kegagalan itu adalah hal yang wajar ya, Mit, ya, dalam hidup. Namanya hidup ya? Iya, namanya hidup gitu. Wajar aja mengalami kegagalan, kesalahan, tapi gimana cara kita bangkit kembali. Itulah resiliensi ya. Betul. Dan bukan berarti konsep resiliensi ini bukan berarti kita nggak boleh sedih atau nggak boleh stres terhadap kegagalan atau kesalahan yang kita lakukan. Boleh aja, itu wajar banget gitu, itu manusiawi banget ya ketika kita merasa sedih, kecewa, marah. Tapi itu tadi, poinnya adalah bagaimana kita coba bangkit lagi. Betul, karena ketika kita menjadi pribadi yang tangguh, maka kita juga otomatis belajar mengelola emosi kita sendiri di saat kondisi yang sulit atau tidak menyenangkan. Iya. Hai semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kembali lagi di Kala Dialog, bertemu dengan kami, Ririt dan Mita. Kala Dialog adalah ruang ngobrol santai tentang psikologi dan kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan bahas topik tentang satu kemampuan yang penting ini, Mit, untuk menghadapi kesulitan atau tantangan atau trauma. Ini adalah namanya resilience. Ya, atau ketahanan diri ya. Betul. Nah, untuk episode kita kali ini, kayaknya nih Rit bisa merangkum beberapa episode kita sebelumnya. Benar. Betul, kalau teman-teman udah nonton episode kita sebelumnya, mulai dari ada pengambilan keputusan, kemudian kita pernah bahas soal prokrastinasi juga, dan juga ada tentang growth mindset. Growth mindset. Ya, jadi kalau kita tarik semua, sebetulnya episode ini bisa membahas kenapa kita membahas topik-topik itu sebelumnya. Masih ngeling ya? Masih ngeling gitu. Karena intinya kita mau bahas gimana caranya jadi pribadi yang tangguh. Karena sebagai pribadi, sebagai orang dewasa ataupun sebagai orang tua, tentu kita pernah mengalami fase-fase di mana kita merasa gagal atau merasa pernah jatuh, tapi kita bisa bangkit lagi. Iya. Bisa moving forward gitu ya, bisa bounce back gitu. Nah, ini adalah contoh nyata dari yang namanya resilience. So, di episode ini kita bahas lebih jauh kenapa resiliensi itu sangat penting dan bagaimana caranya kita bisa membangun pribadi yang tangguh. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kalau teman-teman sebagai orang tua bisa juga kita terapkan untuk membangun pribadi tangguh pada anak-anak. Nah, sebenarnya resilience itu bisa didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang sulit atau situasi menantang atau situasi yang menimbulkan trauma. Betul, ada juga yang mengatakan bahwa resiliensi ini adalah suatu kondisi di mana kita mampu untuk bangkit kembali, merasa bahagia kembali setelah kita mengalami masa-masa yang sangat sulit. Benar. Tuh, jadi bukan mengenai tidak pernah gagal atau tidak pernah terjatuh, tapi yang poin utamanya di sini yang perlu kita highlight adalah bagaimana kita bisa bangkit kembali dari situasi yang sulit itu. Oke, karena mengalami kegagalan itu adalah hal yang wajar ya, Mit, ya, dalam hidup. Namanya hidup ya? Iya, namanya hidup gitu. Wajar aja mengalami kegagalan, kesalahan, tapi gimana cara kita bangkit kembali. Itulah resiliensi ya. Betul. Dan bukan berarti konsep resiliensi ini bukan berarti kita nggak boleh sedih atau nggak boleh stres terhadap kegagalan atau kesalahan yang kita lakukan. Boleh aja, itu wajar banget gitu, itu manusiawi banget ya ketika kita merasa sedih, kecewa, marah. Tapi itu tadi, poinnya adalah bagaimana kita coba bangkit lagi. Betul, karena ketika kita menjadi pribadi yang tangguh, maka kita juga otomatis belajar mengelola emosi kita sendiri di saat kondisi yang sulit atau tidak menyenangkan. Iya, betul. Nah, resiliensi ini bukan bakat yang dibawa dari lahir ya, artinya dibentuk dari latihan, belajar sehari-hari dari lingkungan gitu. Dan resiliensi ini relevan banget dengan kehidupan kita sehari-hari yang apalagi yang sedang mengalami banyak perubahan hidup, banyak
pengambilan keputusan Iya, atau perubahan momen-momen harus besar. ambil keputusan gitu Betul, ya. atau perubahan besar dalam hidup gitu ya. Dan juga relevan banget dengan kita sebagai orang tua untuk bagaimana kita bisa mendidik anak agar menjadi pribadi yang tangguh. Karena kadang anak-anak kita di kehidupan mereka sehari-hari misalnya tidak hanya di sekolah sih sebetulnya ya, di rumah pun gitu terlihat mungkin masalahnya sederhana, kelihatannya seperti itu gitu. Padahal tantangan-tantangan di kehidupan mereka sehari-hari itu melatih mereka bagaimana untuk menjadi pribadi yang tangguh. Dan ini menjadi tugas orang tua tentunya ya untuk membekali anak-anak agar bisa menyikapi momen-momen itu di kehidupan anak-anak kita. Iya, betul. Oke, seperti yang tadi sudah dibahas bahwa topik ini relevan juga buat orang tua yang mau membangun anaknya menjadi pribadi yang tangguh. Jadi kita mau share mungkin ini hanya sedikit ya dari sekian banyak tantangan yang biasanya dihadapi anak-anak di kehidupan mereka sehari-hari. Ya, mungkin yang pertama apa nih, Rit? Yang pertama contohnya ya, contoh kasus yang paling simpel gitu, anak-anak yang sedang belajar berteman gitu, dengan segala dengan segala dinamikanya ya. Misalnya anak itu punya sahabat atau teman akrab, lalu tiba-tiba suatu ketika temannya ini terlihat meninggalkan gitu ya, karena berteman sama teman yang lain gitu misalnya. Yang mana ya itu wajar banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi buat anak yang sedang dalam fase belajar berteman, mungkin dia akan merasa kok aku ditinggalin sih, apa ada yang salah gitu ya? Apakah saya kurang baik? Iya, gimana? Apa kurang baik? Apa? Lalu bisa jadi kalau orang tua salah mengedukasi, bisa jadi dia akan menerima bahwa oh ternyata berteman itu akhirnya endingnya akan selalu buruk gitu, akan selalu ditinggalkan misalnya gitu. Nah ini di sini dia belajar bagaimana caranya dia mempunyai ketahanan emosional dan juga ketahanan dalam menjalin relasi. Betul, gitu ya. Betul. Nah itu soal relasi ya, friendship. Ada juga contoh lain misalnya ketahanan diri anak dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Iya betul. Tugas sekolah yang banyak. Misalnya kecenderungan anak untuk menunda saja gitu atau terdistraksi dengan sosial media, akhirnya tugasnya tidak dikerjakan atau terlalu mepet dengan deadline pengumpulan tugas. Kayak prokras tadi ya. Betul, kayak prokras di episode kita yang prokrastinasi ya. Dan akhirnya apa? Karena belum mungkin ya, belum memiliki kepribadian yang tangguh, bisa jadi anak-anak berpikir cara-cara yang pintas untuk menyelesaikan tugas, atau mungkin terpikir untuk melakukan cara-cara yang curang loh, agar tugasnya bisa diselesaikan gitu. Iya, nah itu sangat disayangkan ya, makanya penting untuk kita bisa melatih sejak dini bagaimana anak-anak kita bisa tahan, bisa menyikapi kondisi-kondisi yang sulit untuk tetap terus dijalani, tetap terus diselesaikan. Oke, contoh lainnya misalnya yang banyak terjadi belakangan ini nih tentang bullying gitu ya, atau perundungan di sekolah. Nah kadang-kadang ada siswa yang dia bukan sebagai korban, tapi dia menjadi saksi gitu ya bullying itu. Nah di sini bagaimana cara dia supaya dia bisa menjaga diri, tapi juga berani untuk speak up gitu, untuk melaporkan kejadian yang tidak semestinya itu ke guru gitu ya, atau ke orang tua. Nah di sini adalah resiliensi moral gitu. Bagaimana dia bisa menjaga diri sendiri dan juga dia melakukan hal yang benar. Iya, karena memang tidak mudah untuk anak-anak. Iya, nggak mudah banget. Apalagi kalau dia dapat ancaman gitu ya dari orang yang membuli gitu. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa kita latih. Iya, betul. Setidaknya anak berani untuk speak up, berani untuk istilahnya menyampaikan apa kebenaran yang memang dia lihat gitu ya, atau dia saksikan. Nah, sekarang kita lihat lagi lebih dalam, sebetulnya kalau membicarakan masalah resiliensi ini, ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, baik mendukung maupun menghambat. Menghambat kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang resilience tadi. Kita bahas ya. Ada faktor apa aja, Rit? Ada faktor protektif dan ada faktor resiko. Faktor protektif itu adalah faktor-faktor yang mendukung. Oke, dari namanya aja protektif ya. Jadi intinya yang mendukung membantu kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Nah, faktor resiko ya faktor-faktor yang kurang mendukung gitu ya. Membuat kita mungkin bahasanya menjadi rapuh ya. Tidak tangguh gitu ya. Oke.
sekarang satu-satu kita bahas ya. Iya. Kalau kita bicara protektif atau yang mendukung, contohnya apa aja nih? Nah, contoh sederhana adalah self-talk yang positif. Kayaknya kita udah sering bahas masalah bahasa ya, Rit, Iya, ya. Bagaimana betul. kita menggunakan bahasa yang positif. Nah, sama, self-talk juga demikian gitu ya. Artinya dalam konteks situasi yang mungkin sulit, tidak mudah, ada baiknya kita bangun self-talk yang lebih positif. Artinya, oke, saya memang ada masalah saya memang tidak mudah, tapi saya bisa selesaikan satu persatu. Itu contoh. Positif Ya, artinya ya. bukan yang mengapa saya mengalami masalah ini, artinya penuh dengan penyesalan gitu ya. dan akhirnya lebih ke arah negatif gitu. Dan ternyata faktor protektif lainnya adalah support system. Oh iya, itu penting banget tuh. Ya, karena kan kita mau bicara bagaimana kita membangun pribadi yang tangguh ya. Kita nggak mungkin bisa membangun ini sendirian. Iya. Kita butuh support system. Jadi support system artinya dukungan orang-orang sekitar yang bisa membantu kita, mensupport kita agar kita terus tumbuh, terus berkembang dan bisa bangkit dari segala masalah yang mungkin kita alami. Tidak mudah juga ya, karena menemukan support system yang betul-betul suportif gitu ya, itu nggak mudah. Betul. Ada lagi, Rit, bagaimana cara kita untuk mengatasi stres? Karena kan resiliensi itu kan resiliensi itu kan bangkit kembali dari situasi sulit. Nah, ketika kita mengalami situasi sulit, pastinya kan emosi kita mungkin stresnya tinggi gitu ya, mungkin negatif juga, ada rasa kesal, mungkin rasa marah, rasa sedih, semuanya banyak gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengenali bagaimana cara kita mengelola ini, nah tentunya akan mempengaruhi nanti ketika kita bangkit kembalinya. Ketika kita larut dalam emosi, akhirnya menjadi sulit kita untuk bangkit. Iya, betul. Gitu. Jadi menemukan coping stres yang efektif itu juga penting ya. Betul. Misalnya kita bisa journaling, itu kan membantu kita mengekspresikan perasaan, pikiran, ketakutan, kekecewaan dalam bentuk tulisan. Ada gitu juga olahraga ya. Olahraga juga bisa. Pokoknya hal-hal yang positif yang bisa membuat kita rilis stres gitu ya, dan kedepannya bisa lebih positif lagi. Betul. Ada lagi kondisi sulit ketika misalnya ya kita harus mengambil keputusan yang tidak mudah gitu ya, ataupun ada masalah besar yang kita alami itu. Yang menguatkan kita salah satunya adalah protektif tadi ya. Menguatkan kita adalah kalau kita punya nilai-nilai yang memang sangat clear dan jelas gitu, nilai-nilai hidup yang memang kita pegang. Itu yang menguatkan kita untuk kembali lagi, saya punya prinsip, saya punya nilai-nilai, dan ini bisa menguatkan saya untuk menyelesaikan masalah yang saya miliki. Betul. Gitu. Jadi, misalnya buat beberapa orang mungkin ya nilai-nilai agama gitu ya yang dipegang gitu. Jadi ketika dia stres banget atau menghadapi kesulitan gitu ya, dia bisa kembali ke nilai agama itu tadi, dia lebih mendekatkan diri kepada pencipta, terus tetap dalam koridor agama gitu. Itu seperti menjaga kita ya, nilai itu menjaga kita dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu ketika kita lagi mengalami situasi yang sulit. Ya, oke. Yang berikutnya juga kita perlu bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil. Nah, ini berhubungan sama episode yang pernah kita bahas ya sebelumnya tentang decision making. Jadi ketika kita sudah ambil keputusan, berarti kita harus belajar bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Mau itu konsekuensinya tidak enak, mau enak, ya itulah keputusan yang sudah kita ambil gitu ya. Jangan menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Karena kita sedang menjadi pribadi yang tangguh nih teman-teman. Nah, kemudian juga kita perlu belajar aktif mencari bantuan kalau memang kita butuh support. Betul. Gitu. Jadi kalau bisa aja ya, misalnya kita punya masalah, lalu bisa saja teman-teman dekat kita atau keluarga kita nggak tahu kita sedang punya masalah karena kita diam aja. Kalau memang kita merasa kita butuh bantuan orang lain, nggak apa-apa, cari bantuan. Bilang ke teman dekat atau orang yang dipercaya, orang tua atau saudara, atau pergi ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater misalnya, untuk mencari bantuan sehingga ketika kita ada masalah kita nggak pusing sendiri, nggak berlarut-larut sendiri gitu ya. Kadang-kadang
masalah itu kelihatannya berat banget buat kita, tapi sebenarnya ketika kita menceritakan masalah itu kepada orang lain, mungkin masalahnya nggak langsung selesai, tapi bebannya setidaknya berkurang karena kita sudah menceritakan ke orang yang dipercaya. Atau kita dapat sudut pandang yang lain terkait masalah yang sedang kita alami. Iya, benar banget. Karena tadi kan sebelumnya kita membahas bahwa support system itu penting. Ketika kita sudah punya support system yang oke, maka kita pun juga harus pintar untuk mencari istilahnya bantuan memang dari support system yang kita percaya ya. Iya, betul. Jadi jangan malu untuk meminta tolong, minta bantuan kalau memang kita merasa perlu. Betul. Nah, itu tadi seputar faktor yang protektif ya, yang mendukung kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Nah, sekarang teman-teman juga mesti lihat nih, ada faktor yang resiko juga ya, risk factornya juga ada nih. Artinya dia akan menghambat kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Kita bisa menjadi pribadi yang istilahnya mungkin rapuh gitu ya kalau ada masalah-masalah yang sulit. Kalau tadi di awal kita bicara self-talk yang positif, ini kebalikannya. Iya, ini pikiran negatif gitu ya, biasanya suka mempengaruhi. Iya, suka mempengaruhi kita gitu. Misalnya, aduh nggak bisa. Iya, atau mungkin nggak keburu ngerjainnya. Atau kayaknya cuma saya nih yang punya masalah bisa seberat ini. Iya, kayaknya saya doang deh. Orang lain kayaknya ketawa-ketawa happy gitu. Self-talk yang negatif ya, itu sangat mempengaruhi diri kita. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, cek juga nih teman-teman, apakah kita termasuk pribadi yang senang menghindar dari masalah? Ya, senang menghindar dari masalah atau senang menghindar dari tanggung jawab. Ayo kita cek ya. Karena kalau terlalu sering menghindar, akhirnya kita tidak terbiasa dalam kondisi menantang diri untuk ayo coba hadapi, ayo coba selesaikan. Karena kan kita nggak sendiri tadi ya, sudah kita bahas ya, bahwa ada orang-orang yang sebetulnya bisa membantu kita gitu. Jadi jangan dibiasakan untuk selalu menghindar. Mungkin kadang menghindar di awal lebih ke arah untuk menenangkan diri kali ya, menenangkan diri dulu gitu. Sejenak ya, gitu. Betul, karena memang dibutuhkan emosi yang sedikit lebih stabil ya, tidak terlalu yang bergejolak gitu ya untuk bisa mengatasi masalah. It's fine, tapi kembali lagi hadapi masalahnya. Iya, dan juga penting juga ini tadi, kalau tadi adalah faktor pendukung adalah support sosial yang baik. Nah, faktor resiko adalah nggak punya support sosial. Itu beresiko ya. Jadi kadang ada pertanyaannya, emangnya ada orang yang nggak punya teman atau keluarga? Ada aja, gitu. Tidak semua orang dengan mudah berbagi ya ke orang lain atau ke orang dekatnya. Jadi ada memang orang-orang terbiasa menyimpan masalahnya sendiri sehingga tidak punya banyak support system yang positif gitu. Nah, ini hati-hati. Jadi hubungannya dengan isolasi ya secara sosial gitu. Mungkin terbiasa nyaman dengan diri sendiri gitu ya, tidak terlalu banyak sharing gitu. Sebetulnya kalau mau kita lihat kembali lagi ya, kita sebagai manusia mungkin punya batasan ya, kemampuan bagaimana kita menyikapi masalah gitu. Karena kadang di banyak momen kita tetap perlu orang lain, Tapi kembali lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman banyak mengalami pengalaman yang saya bisa kok menyelesaikan masalah saya sendiri gitu, ya it's a good thing, ya nggak masalah gitu. Artinya wah teman-teman luar biasa gitu ya. Tapi memang perlu diakui bahwa ada beberapa momen yang sebetulnya kita membutuhkan orang lain juga. Gitu. Oke, nah kebalikan dari faktor protektif tadi. Coping stres yang kurang efektif juga bisa jadi faktor risiko, gitu ya. Jadi bukannya cara merilis stresnya, cara menghadapi stresnya dengan cara yang kurang efektif, sehingga bukannya lebih lega, lebih mengurangi beban, tapi malah nambah pusing, nambah masalah gitu ya, karena copingnya yang kurang efektif tadi. Jadi perlu juga ya kita kenal lebih lanjut tentang bagaimana manajemen stresnya ya. Iya, benar. Oke, topik menarik buat episode selanjutnya ya. Ya, oke. Sekarang setelah kita tahu faktor yang protektif tadi, kemudian risk factornya, faktor resikonya, ini kayak waktu yang pas buat kita tanya ke diri kita sendiri, kita punya faktor-faktor protektif apa aja nih yang selama ini mungkin sadar ataupun tidak disadari sudah ada di dalam diri kita gitu. Dari beberapa contoh yang kita kasih mungkin sebenarnya masih banyak ya contoh lainnya, tapi dari beberapa yang sudah kita share, teman-teman coba cek saya punya
banyak nggak nih ya tabungan yang dari faktor protektifnya gitu ya. Kalau memang dirasa kayaknya memang belum segitu banyaknya ya, banyakkan faktor resikonya nih. Jadi teman-teman kayaknya perlu juga untuk bisa refleksi lagi, berpikir lagi kira-kira faktor protektif apa yang bisa kita tambah. Kita tambah agar kita semakin tangguh. Ini sama dengan orang tua misalnya yang mau membangun pribadi tangguh pada anaknya, mungkin bisa di list lagi tuh, dicek. Kira-kira faktor protektif apa yang bisa saya bekali ke anak saya sehingga dalam situasi yang sulit dia sebetulnya sudah punya bekal. Iya, Ya, betul. sudah punya bekal, sudah punya apa ya istilahnya faktor-faktor yang mendukung dia untuk bangkit. Iya, betul. Atau kadang-kadang orang itu sudah punya faktor protektif yang banyak dan suportif misalnya, tapi karena masalah yang dihadapi, kadang-kadang kita jadi nggak sadar bahwa kita punya banyak modal yang baik nih, kita punya banyak resource atau banyak faktor protektif. Betul, karena ujung-ujungnya dari resiliensi ini adalah tidak hanya sekedar bisa menghadapi situasi sulit, tapi juga pada akhirnya bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, bukan hanya mengambil keputusan yang bertanggung jawab, tapi juga keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai orang itu dalam kondisi sulit atau kondisi yang dia tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi bukan hanya memikirkan bagaimana untuk survive, tapi juga keputusan itu bagaimana untuk bertumbuh gitu dengan bertanggung jawab. Oke, karena mungkin teman-teman juga perlu berhati-hati gitu ya ketika kita mengambil keputusan secara impulsif. Oh iya, misalnya dalam keadaan emosi yang tidak baik, mungkin mengambil keputusan karena tekanan dari luar gitu ya, tekanan sosial, atau mungkin kita berusaha untuk lari sebetulnya dari momen pengambilan keputusan itu, akhirnya bisa mengikis kita dari pribadi yang tangguh. Gitu. Jadi mungkin kembali lagi kita refleksi gitu ya teman-teman, silahkan dicek gitu ya, apakah selama ini keputusan yang saya ambil tuh sejalan dengan nilai-nilai yang saya miliki. Atau apakah keputusan yang selama ini saya ambil mendukung atau membantu saya secara jangka panjang. Karena kadang kan keputusan hanya berlaku jangka pendek ya. Gitu. Selanjutnya kayak nggak tahu nanti lagi gitu nanti gitu. Nah, saya secara jangka panjang apakah mendukung atau tidak gitu ya. Dan apakah saya sudah mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang saya ambil. Ini suka terlewat, apalagi kalau tadi ya pengambilan keputusan secara impulsif gitu. Tidak punya waktu yang cukup untuk betul-betul memikirkan keputusan yang diambil. Nah, lainnya tentunya sudah pernah kita bahas di episode decision making, pengambilan keputusan. Jangan lupa dicek ya video kita. Nah, semakin kita resilience, semakin kita punya kemampuan untuk bilang bahwa misalnya aku capek, aku sadar bahwa aku capek, tapi aku bisa kok melewati ini. Atau misalnya aku kecewa sih dengan adanya masalah ini, aku kecewa, tapi aku bisa menyelesaikan masalah ini tanpa menyakiti orang lain. Misalnya gitu. Jadi kita sadar akan masalah, sadar akan kondisi kita sendiri saat kondisi itu, emosi kondisi emosi, jadi tidak deny, ya, tidak menyangkal, menerima kondisi emosi, tapi kita tahu bahwa dengan resource yang kita punya, kita akan bisa melakukan hal yang positif. Iya, meskipun misalnya aku takut, tapi aku tahu kok apa yang harusnya aku lakukan ya. gitu. Jadi kembali lagi, resiliensi bukan berarti kita tidak merasa sedih, takut, marah, tapi kita tahu bagaimana mengelola itu semua gitu ya, untuk bangkit kembali. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan Kala Dialog di episode yang kali ini tentang resiliensi. Semoga ini menjadi bekal untuk teman-teman menghadapi tantangan hidup di masa mendatang. Ingat, resilience bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tidak menyerah untuk belajar, untuk bangkit lagi. Betul. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Bye.